UPS ini dianggarkan, artinya baru muncul di dalam APBDP 2014 yang itu disepakati kalau tidak salah itu tanggal belasan Agustus, gitu, 12 atau 13 Agustus 2014. Jadi merupakan produk terakhir dari eksekutif, ya eksekutifnya sudah Jokowi Ahok, gitu ya. Tetapi merupakan produk terakhir dari DPRD paket kemarin, gitu ya. Karena 25 Agustus 2014 itu sudah dilantik anggota DPRD yang baru. Nah, kalau teman-teman lihat misalnya dari tahapan lelang untuk pengadaan UPS misalnya, sederhana saya katakan, dari 51 pengadaan UPS, ya 4 di sekolah, 49 di sekolah, 1 di BLU, di RSUD, kemudian di perpustakaan 1, jadi 51 misalnya. Kalau kita lihat dalam tahapan lelang untuk masing-masing paket ini semuanya sama, tidak ada mekanisme misalnya komplain, tidak ada segala macam begitu ya. Nah, tapi ini juga menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tetapi ini menjadi gambaran misalnya bahwa UPS di dalam realisasinya merupakan proyek last minute gitu ya. Bahkan kalau teman-teman lihat misalnya dari keterangan sementara misalnya, vendornya diundang dulu, itu baik itu di Sudin Menengah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, penyedia barangnya diundang dulu, kemudian baru diadakan tendernya. Jadi nanti apakah ini betul atau tidak di dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa kita bisa verifikasi gitu ya. Jadi ini merupakan proyek last minute dalam artian misalnya saya tidak tahu apakah mengejar serapan anggaran atau memang merupakan proyek titipan begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari realisasi misalnya berdasarkan laporan pengadaan UPS pada pemerintah DKI Jakarta, terutama untuk tahun anggaran 2014 pada Dinas dan Sudin Pendidikan gitu ya, terdapat realisasi pengadaan UPS itu sebanyak 51 paket. Yaitu gitu ya, pada sekolah menengah atas dan kejuruan itu 49 paket dengan anggaran itu 6 miliar per paket, APS atau anggarannya gitu ya. Kemudian pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 1 paket itu dengan nilai anggaran itu 6 miliar. Kemudian pada SUD Cengkareng 1 paket dengan nilai 1,7 miliar. Nah, di sini juga nanti teman-teman bisa secara sederhana mengatakan misalnya, kenapa misalnya untuk 50 paket pada sekolah dan badan arsip daerah itu berbeda dengan SUD Cengkareng nilai anggaran untuk 1 paket. Padahal kalau kita bicara kebutuhan, kita melihat prioritas, siapa sih yang paling membutuhkan misalnya aliran listrik yang stabil? Apakah rumah sakit? Apakah sekolah? Apakah misalnya unit UGD, kemudian proyek darurat, kemudian peralatan infus dan segala macam itu jauh lebih prioritas dibandingkan sekolah. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari size kebutuhan akan misalnya stabil alat daya penstabil daya misalnya, apa yang membedakan misalnya antara SUD Cengkareng gitu ya dengan sekolah-sekolah? Kalau Cengkareng itu anggarannya 1,37 miliar, sementara untuk sekolah 6 miliar. Dari sini saja kita sudah melihat misalnya ada persoalan-persoalan mulai dari penentuan program, kemudian kegiatan, termasuk misalnya mendesain spesifikasi dan harga. Gitu ya. Nah, ini saya juga langsung lompat lagi. Kalau teman-teman lihat misalnya, apa sih yang menjadi komponen dalam pengadaan UPS gitu ya? Kalau kita baca dalam daftar pelaksanaan anggaran DPR Satuan 3 untuk misalnya kegiatan pendidikan tentang pengadaan UPS misalnya, kita lihat ada beberapa komponen, paling tidak ada 5 komponen besar dari 6 miliar itu. Satu itu honorarium tim pengadaan barang dan jasa itu 49 juta, kemudian belanja dokumen dan administrasi tender itu 495.000, kemudian belanja pengadaan rak besi itu 968 juta. Jadi kalau teman-teman yang sudah ke lapangan lihat hanya rak besi yang hitam, yang biru, yang segala macam, itu di rincian komponen itu dianggarkan 968 juta. Kemudian untuk belanja pengadaan UPS dan stabilizernya sendiri 1,9 miliar. Dan yang menarik adalah komponen kelima, belanja pengadaan instalasi listrik 3,1. Pertanyaannya, bagaimana dengan realisasinya? Nah, ini yang di bawah gitu ya. Yang di bawah ini adalah gambaran realisasi dalam laporan. Ini unaudited ya. Jadi teman-teman, ini baru sementara laporannya. Laporan realisasi pengadaan UPS untuk 2014 gitu ya, Sudin Pendidikan Jakarta Barat gitu ya. Itu tahun anggaran 2014, itu total DPR seluruhnya itu 872 miliar. Kemudian saya ambil contoh misalnya untuk SMA Negeri 57. Nilai DPR-nya 6 miliar, kemudian rinciannya sama seperti ini. Kemudian ini SP2D, surat perintah pencairan dana,
Yang berikutnya adalah SPJ, surat pertanggungjawaban. Kalau kita lihat misalnya dari anggaran 6 miliar yang direalisasikan adalah kurang lebih 5,83, sama seperti yang sudah muncul kemana-mana begitu ya. Kemudian itu hanya untuk 3 komponen. Satu itu untuk misalnya pengadaan rak besi, itu realisasinya 867 juta. Kemudian untuk pengadaan UPS itu 1,8 miliar dan belanja pengadaan instalasi listrik 3,1 miliar. Nah, kita tidak lihat di sini misalnya dari 49 paket untuk pendidikan yang kami lihat, tidak ada realisasi untuk misalnya honorarium tim pengadaan barang dan jasa. Tidak ada realisasi misalnya untuk belanja dokumen dan administrasi tender. Saya tidak tahu apakah ini karena misalnya berangkat diadakan oleh UMP misalnya, sehingga mekanisme gitu ya, untuk kegiatan biaya operasional pengiatan itu tidak ada realisasinya. Atau jangan-jangan memang tidak ada tender, tidak ada kepanitiaan, yang ada hanya misalnya lelang, seolah-olah lelang, kemudian sudah ditunjuk si A, si B, si C. Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar untuk kita, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari 51, gitu ya, kemudian kami coba lihat lebih lanjut misalnya. Jadi paketnya 50, ini di luar yang apa namanya, untuk apa, PLU. Ini yang paket yang 6 miliar saja, begitu ya. Jadi ada 50 paket UPS yang 6 miliar, gitu ya. Ternyata hanya dimenangkan oleh 39 rekanan atau perusahaan. Kenapa? Ya karena sebagian perusahaan yang memenangkan lebih dari 1, gitu ya. Kemudian kami lihat misalnya menggunakan data dari laporan dari lpse.jakarta.go.id misalnya. Ternyata dari 39 perusahaan tersebut misalnya, mereka juga bisa kita katakan merupakan pemain lama. Artinya paling tidak dari 2012 sampai 2014 misalnya. Bahwa 39 perusahaan ini juga kerap memenangkan proyek tender pengadaan barang dan jasa di DKI Jakarta. Tidak hanya untuk dinas pendidikan, tetapi juga misalnya SKPD yang lain misalnya. Nah, yang menarik adalah kalau teman-teman sudah lihat misalnya ada perusahaan fiktif, tidak ada alamatnya, begitu, kemudian tidak memiliki kapasitas atau apa namanya profilnya diragukan misalnya. Yang menarik dari 39 perusahaan ini ternyata mereka sudah pernah memenangkan sampai 2014 197 paket pengadaan barang dan jasa dengan nilai total anggaran DPA-nya itu kurang lebih 875,8 miliar. Nah, kemudian ya, ini hanya contoh saja. Kira-kira siapa saja sih gitu ya? Ini bukan triliun ya. Saya ralat, jadi teman-teman nanti yang memegang hard copy ini miliar itu. Ini karena tadi Bu. Saya ralat dulu. Benar. Ini adalah miliar, jadi teman-teman jangan salah tulis lagi. Salah ketik ini, gitu ya. Ya, kalau kita lihat misalnya di antara 39 rekanan tersebut misalnya, kita ambil contoh misalnya CP Anugerah dan Mahakarya itu memenangkan 14 proyek dengan nilai anggaran 4,49,4 miliar. Kemudian Depindo yang di Jalan Haji Ten, yang teman-teman lihat di situ banyak sekali perusahaan rekanan DKI Jakarta, gitu ya, di Jakarta Timur, itu memenangkan 16 proyek dengan nilai hampir 74 miliar. Kemudian Dinamika Arwi Indo Persada memenangkan 17 proyek dengan nilai 74,6 miliar. Nah, di sini memperlihatkan misalnya, kalau kita lihat lebih lanjut misalnya, ada satu pola yang sama, begitu ya. Jadi ketika misalnya Pak Basuki melaporkan kepada KPK, misalnya dugaan penyimpangan untuk APBD 2012 sampai 2014 misalnya, maka bisa jadi misalnya dari 40, 50, 60 sampai 70 triliun misalnya APBD DKI Jakarta, sebagian besar untuk pengadaan barang dan jasa itu dilaksanakan oleh rekanan atau perusahaan yang tidak memiliki kemampuan, diragukan entitasnya, atau seolah-olah merupakan paper company. Saya katakan tadi misalnya yang di Haji Ten misalnya, begitu banyak perusahaan yang beralamat di sana. Ternyata kalau kita lihat dari laporan siapa pemiliknya, siapa komisarisnya, ternyata satu sama lain itu memiliki keterkaitan. Si A adalah komisaris di B, gitu ya, tetapi dia adalah dirut di PT C, misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, apakah UPS, gitu ya,
itu merupakan bagian dari epicentrum misalnya dugaan penyimpangan untuk APBD DKI Jakarta. Terkhusus misalnya untuk dinas pendidikan atau belanja pendidikan. Tidak. Kami coba melakukan verifikasi terkait kewajaran dan kepantasan, kebutuhan dan segala macam misalnya. Kalau kita lihat misalnya pada program, sekali lagi program peningkatan sarana dan prasarana misalnya pada Dinas dan Sudin Pendidikan DKI Jakarta yang sudah direalisasikan pada tahun 2014 misalnya, UPS merupakan sebagian dari paket penanganan barang dan jasa. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan daftar pelaksanaan anggarannya satuan 3 misalnya untuk program peningkatan dan sarana prasarana pendidikan, itu paling tidak terdapat 1.482 mata kegiatan dengan total nilai itu 5,060 triliun. Jadi hampir 5,1 triliun pada 11 SKPD tersebut. Di mana misalnya dari 1.400-an tersebut misalnya sebanyak 806 kegiatan telah terrealisasi. Itu dengan nilai realisasi kurang lebih 2,31 triliun. Kalau teman-teman flashback lagi misalnya 2014 ada penyisiran anggaran, ada Pak Larso di sana, begitu ya. Kemudian ada audit BPKP, ditemukan mata anggaran siluman, kegiatan siluman, mata kegiatan yang tidak dibutuhkan. Kemudian kita lihat misalnya di dalam fase akhir per Desember 2014 misalnya realisasi APBD DKI Jakarta itu hanya 61%. Di mana sebagian besar ya, serapan yang rendah itu dalam konteks pengadaan barang dan jasa, artinya pada keseluruhan SKPD gitu. Nah, dari 806 kegiatan yang telah terrealisasi dengan total nilai realisasi 2,317 triliun misalnya. Kalau kita lihat lebih lanjut, apakah kegiatan-kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang memiliki potensi untuk terjadi penyimpangan? Nah, ini kalau kita mencoba kami merekap misalnya dari 1.482 kegiatan gitu ya, dari 11 SKPD yang terkait dengan pendidikan, itu mulai dari Dinas Pendidikan ada 254 paket kegiatan dengan anggaran 1,2 triliun, kemudian realisasinya 387 miliar. Persentase realisasinya hanya 30%. Kemudian pendidikan menengah Jabar, Jakus, gitu ya, dan seterusnya. Kalau kita rata-ratakan misalnya realisasi untuk prasarana dan sarana pendidikan, gitu ya, dari 5,06 triliun, gitu ya, kita hanya terrealisasi 2,317 triliun atau 45,8%. Di sini teman-teman bisa lihat misalnya, jadi tadi saya katakan di awal misalnya, hampir semua program sarana dan sarana ini muncul ketika pembahasan APBDP dengan DPRD DKI. Jadi kalau kita lihat lagi nanti 2014, 2013, bahkan itu yang diributkan pada 2015 misalnya, maka menjadi pertanyaan, kira-kira siapakah yang memasukkan ini, gitu ya? Siapakah yang mengusulkan ini, gitu ya? Siapakah yang melaksanakan ini, dan siapa yang kira-kira akan memanen dari kegiatan ini? Nah, dari 1.400 kegiatan tadi kami coba sisir gitu ya, lebih lanjut gitu. Ternyata misalnya dari 1.400-an itu ternyata misalnya yang kami tenggarai sebagai mata anggaran kegiatan bermasalah atau siluman atau tidak dibutuhkan atau harganya tidak wajar misalnya, itu mulai dari pengadaan UPS, pengadaan alat scanner dan printer 3 dimensi gitu ya, pengadaan kolaborasi aktif classroom itu CIC dan seterusnya. Dan dari penelusuran kami misalnya paling tidak ada 48 mata anggaran kegiatan yang bermasalah. Jadi dari 1.400-an tersebut misalnya, itu kalau kita kelompokkan itu menjadi 48 mata kegiatan anggaran. Nah, maka penelusuran DKI misalnya terkait kegiatan siluman dalam APBD DKI untuk 2014 misalnya, terdapat alokasi anggaran sebesar 2,068 triliun dengan realisasi 1,194 triliun. Pertanyaannya, apakah nilai 1,2 triliun merupakan potensi dugaan korupsi? Iya. Apakah 280-an sekian miliar pada UPS itu merupakan gambaran keseluruhan? Tidak. Dari dugaan sementara kami misalnya, pada Dinas dan Sudin Pendidikan DKI Jakarta misalnya, itu terdapat 454 paket kegiatan dengan total nilai realisasi 1,2 triliun dan itu berpotensi menjadi penyimpangan. Apa saja? Ada UPS, ada scanner 3 dimensi dan segala macam, gitu ya.
Nah, ini apa namanya lampiran dari tracking teman-teman, gitu teman-teman media misalnya. Dalam catatan kami misalnya, paling tidak ada sekitar dari 39, ada 16 perusahaan yang menurut kami juga kita masih ragukan kewajarannya dan segala macam. Terkait misalnya kemampuannya dan segala macam gitu ya. Nah, ini contoh. Ini hanya sebagian misalnya. Ini yang sudah ada dari 2012, 13, 14, dan 2016 misalnya. Contoh misalnya untuk paket perangkat alat respon murid untuk evaluasi belajar. Teman-teman bisa lihat dari komponen pembentuknya. Mulai dari misalnya Microsoft OS untuk Windows 7, mungkin wajar 880 rupiah, itu ada 37. Kemudian alat perangkat responnya itu nilainya 55 juta, itu volumenya 37 gitu ya. Kemudian juga ada wireless tablet. Nah, kita tanya, jadi kami akan melihat misalnya, ternyata yang sudah direalisasikan untuk DKI Jakarta begitu banyak tablet, begitu banyak misalnya gadget yang diberikan kepada dinas pendidikan, baik itu murid, sekolah, gitu ya. Contoh misalnya untuk ini misalnya, ada tabletnya Inio kalau tidak salah, gitu ya, itu hampir 10,5 juta, 37. Kemudian ada softwarenya lagi, gitu ya, itu 10,6 dan seterusnya dan seterusnya. Ini baru satu contoh misalnya spesifikasi dan komponen harga satuan yang kita duga bermasalah begitu ya. Nah, ini kemudian juga ini untuk e-multimedia education connect system untuk keseimbangan. Ini puluhan yang sudah terrealisasi misalnya. Saya coba telusuri dari misalnya vendor dan segala macam. Saya tidak menemukan misalnya apa sih yang disebut sebagai e-connect compatible fisik interaktif content yang harga satunya 1,8 miliar misalnya. Jadi kalau kita mau lihat misalnya begitu ya, begitu rentannya anggaran APBD DKI Jakarta. Nah, ini untuk scanner misalnya. Ini sudah ada dari 2013, 2014 itu banyak dan diusulkan kembali 2015. Saya ambil contoh misalnya scanner 3 dimensi. Itu satunya, itu harganya adalah 1,3 miliar harga satuan. Kemudian untuk printer 3 dimensi itu 1,4 miliar. Kalau teman-teman coba browsing, kita juga terbatas. Printer scanner yang sudah sepaket 3 dimensi itu hanya beberapa ratus juta. Bahkan kalau kita mengacu misalnya pada harga satuan 2013 misalnya, satu paket printer dan scanner itu harganya tergantung spesifikasi dan merek itu hanya 700 sampai 800 juta. Pertanyaannya, kalau dia mendapatkan 2 paket misalnya, maka maksimal untuk printer dan scanner 3 dimensi itu hanya 1,4 sampai 1,6 miliar. Jadi bukan gitu ya, lebih dari 5,3 miliar. Teman-teman, itu baru dari sebagian kecil dari yang kami lihat misalnya. Kalau saya akan coba memperlihatkan misalnya semacam apa ya, harga satuan. Nah, ini contoh misalnya alat e-respon begitu ya. Kemudian di multimedia, ini scanner, termasuk buku. Jadi kalau teman-teman tanya misalnya buku Ahok begitu ya, trilogi Ahok. Kalau kita tanya kira-kira berapa harga satuannya? Nah, kurang lebih sama seperti ini. Buku rezim per buah itu harga satuannya berapa? 150.000. Kemudian apalagi misalnya CCTV juga begitu banyak, gitu ya. Nah, ini untuk misalnya pengadaan komputer dan PC LED komputer, gitu. Kemudian ini misalnya untuk pengadaan alat fitness. Jadi kalau teman-teman alat fitness itu apa yang dianggarkan? Ini kurang lebih rincian. Mulai dari treadmill, kemudian apa namanya? Saya tidak mengerti juga, gitu ya. Karena saya tidak pelaku fitness yang aktif. Kemudian ini software di dalam misalnya sertifikasi dan segala macam. Misalnya modul pembelajaran sertifikasi internasional untuk CIT, IC3 itu dianggarkan misalnya kesatuannya itu kurang lebih 1 juta dengan volume 4.200. Nah, ini untuk perpustakaan digital gitu ya, mobile itu dianggarkan hampir 5 miliar. Itu beberapa. Jadi kalau teman-teman melihat misalnya
Dan kemudian kalau teman-teman mau lihat kira-kira rinciannya di mana sih begitu ya. Tadi kalau kita lihat misalnya ini adalah hasil tabulasi kami untuk keseluruhan dari 39 gitu ya, rekanan pemenang. Nah, dari 900 berapa tadi? 900-an yang dimenangkan oleh 39 perusahaan ini, kita bisa lihat ternyata sebagian besar yang mereka menang adalah proyek-proyek bermasalah. Misalnya gini, Anugerah Indah Mahakarya, ini pengadaan UPS, kemudian 2 kali dapat, kemudian dapat alat radio sekolah, pengadaan CIC untuk classroom, pengadaan iPhone system, gitu. Jadi ini menjadi soal besar di dalam pengelolaan APBD DKI. Notabene misalnya, apa yang diletupkan oleh Ahok, gitu ya, bisa jadi menjadi sebuah skandal terbesar di dalam dugaan penyimpangan pengelolaan APBD Indonesia. Karena APBD DKI adalah terbesar, gitu. Dan kemungkinan dia akan menyentuh tidak saja di internal eksekutif, SKPD, dinas segala macam, mungkin juga sampai level tertinggi, tetapi juga akan menyentuh misalnya di dalam mekanisme politik anggaran yang melibatkan legislatif, yang akan melibatkan DPRD, yang akan melibatkan dana rekanan penyumbang atau afiliasi supporting politik, akan juga menyeret pihak ketiga. Nah, ini untuk keseluruhan misalnya, kalau teman-teman lihat gitu ya, ini dari hanya untuk 2014 misalnya, dari 11 SKPD. Kalau kita lihat misalnya, saya sudah kategorisasi gitu ya. Nah, ini adalah proyek-proyek yang kami duga itu bermasalah, proyek-proyek yang menurut kami itu rentan, tidak dibutuhkan gitu ya, dan cenderung bisa menjadi potensi untuk korupsi. Mungkin itu dari gambaran awal saya terkait misalnya paling tidak peta awal dugaan penyimpangan, termasuk misalnya nanti apa namanya perseteruan di dalam APBD APBD 2015, di mana misalnya kami coba lihat sekarang baru pada dinas dan sudin pendidikan pada 11 SKPD. Yang lainnya kita belum bicara komisi D yang banyak PU di sana. Kita tahu siapa saja misalnya jagoan di komisi E, di komisi D, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu sudah pengantar. Terima kasih.